Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Di hari Senin ini kalian akan belajar tematik dan bahasa Inggris. Untuk tematiknya di hari Senin ini kalian sudah masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ini Ibu akan membahas tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya serta cara memelihara organ pernafasan. Nah, di bahasa Inggrisnya kalian sudah masuk ke unit 4 yang akan membahas tentang daily activity. Simak video ini, jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Ada 2 mata pelajaran yang akan Ibu bahas di video ini, yaitu tentang tematik dan bahasa Inggris. Untuk tematiknya akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1 dan 2 di hari Senin ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita akan membahas 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Anak-anak, perlu kalian ketahui, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Nah, pemerintah di Indonesia ini sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran tersebut, tetapi hasilnya kabut asap tersebut masih saja ada di Indonesia ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan jika di Kota Batu ini terkena kabut asap. Dan perlu kalian ketahui bahwa asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang kondisinya sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya berkurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap ini sangat berbahaya dan kabut asap ini adalah bencana yang bisa mengancam jiwa mereka. Untuk 9 bahaya kabut asap, yaitu yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga terjadi infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis. Dan yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan dapat menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang usia lanjut dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang terakhir, yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan seperti penyakit ISPA akan mudah terjadi. Nah, bahasan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara kita melindungi diri kita dari yang namanya kabut asap. Cara yang pertama yaitu kita menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang mengalami penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Jadi kalian kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu untuk keluar rumah, sebaiknya kalian ada di dalam rumah. Yang kedua, selalu memakai masker jika pergi ke luar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar dan menutup hidung dan mulut. Ini seperti yang kita lakukan setiap hari, kalian menggunakan masker. Dan yang paling penting, gunakan
masker dengan baik dan benar. Jangan kalian asal memakai. Biasanya anak-anak hanya memakai tetapi tidak menggunakan secara sempurna. Hidungnya masih kelihatan. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila kalian mengalami gangguan pernafasan. Yang kelima, segera lakukan hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah-buahan, dan jangan terlalu dekat dengan orang yang merokok, serta istirahat dengan cukup. Yang keenam, upaya agar asap dari luar tidak masuk dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup agar tetap terlindungi dengan baik. Jadi kalau seumpama di rumah kalian, ibu kalian sedang memasak, makanan tersebut sudah siap dihidangkan tetapi tidak ada yang makan, alangkah baiknya jika makanan tersebut ditutup. Yang terakhir, yang kedelapan, buah-buahan dan sayur-sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Makan dan minum kalian masak terlebih dahulu agar kuman-kumannya mati. Jadi kalau kalian habis beli dari pasar, seumpama kalian membeli buah-buahan, membeli sayur-sayuran, alangkah baiknya jika kalian cuci terlebih dahulu. Bahasan selanjutnya yaitu cara menjaga organ pernafasan. Anak-anak, kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Dan cara-caranya seperti ini. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Contohnya, makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kalian itu kuat. Yang kedua, berolahraga secara teratur agar alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, kalian harus istirahat dengan cukup. Yang keempat, posisi tidur yang benar. Nah, posisi tidur yang benar ini miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak pernafasan. Ini contohnya seperti ini, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi kalau ada orang yang merokok, sebaiknya kalian menghindari orang tersebut karena asapnya mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Alangkah baiknya jika kalian keluar rumah selalu memakai masker. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Jangan terlalu sering memakan makanan yang dingin, jangan terlalu sering mengkonsumsi es karena paru-paru kalian itu sensitif terhadap dingin. Yang contoh selanjutnya yaitu menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Cara merawat yang ketiga yaitu merawat organ pernafasan. Contohnya seperti membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini ada gambar contoh jendela rumah yang dibuka secara luas. Anak-anak, contoh dari menjaga kesehatan lingkungan sekitar yaitu membuat banyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi itu lubang udara yang biasanya ada di atas pintu.
itu namanya ventilasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebangan yang akan ikut masuk ke dalam rongga pernafasan saat kalian menghirup nafas. Yang contoh yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Jadi, rajin-rajinlah menanam tanaman agar udara di rumah kalian itu menjadi bersih. Contoh yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri itu mudah berkembang biak di ruangan yang mengandung kelembapan tinggi. Oke, ini bahasan yang selanjutnya, poin mata pelajaran yang kedua yaitu bahasa Inggris, unit 4, daily activity atau kegiatan sehari-hari. Ini contoh atau gambar dari kebiasaan yang bisa kalian lakukan di aktivitas sehari-hari kalian, mulai dari bangun tidur, mandi, memakai baju, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, bermain bola, bermain boneka, mandi, lalu makan, dan ini bermain. Dan yang terakhir, sampai kembali ke aktivitas kalian untuk tidur, istirahat, tidur malam. Sekarang kita akan belajar istilah-istilah dari daily activity di bahasa Inggris. Ada wake up atau get up yang artinya bangun tidur. Wake up sama get up ini artinya sama, yaitu bangun tidur, tetapi penggunaannya beda. Kalau wake up itu ketika kalian masih berada di atas tempat tidur, sedangkan get up kalian sudah beranjak dari tempat tidur. Selanjutnya, setelah kalian bangun tidur, kalian melakukan kegiatan selanjutnya yaitu menggosok gigi seumpama. Dalam bahasa Inggris yaitu brush my teeth. Itu artinya menggosok gigi. Setelah menggosok gigi kalian mandi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut take a bath atau take a shower. Selanjutnya, setelah kalian mandi, kalian memakai baju. Memakai baju dalam bahasa Inggris bisa disebut get dresses. Selanjutnya, setelah kalian memakai baju, kalian harus menyisir rambut kalian agar rapi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut comb my hair. Selanjutnya, jika kalian sudah rapi menyisir rambut kalian, kalian harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan di dalam bahasa Inggris bisa disebut breakfast. Setelah sarapan, kalian pergi ke sekolah. Dalam bahasa Inggris disebut go to school. Setelah kalian pergi ke sekolah, kalian melakukan belajar di dalam sekolah tersebut. Bisa disebut, dalam bahasa Inggris bisa disebut study at school. Setelah kalian belajar di sekolah, kalian pulang dari sekolah. Bahasa Inggris dari pulang dari sekolah yaitu come back from school. Setelah kalian pulang sekolah, kalian melakukan makan siang. Makan siang di dalam bahasa Inggris disebut lunch. Setelah kalian makan siang, kalian menonton televisi, seumpama. Nah, menonton televisi ini bisa disebut watch television. Setelah kalian menonton TV, kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian, yaitu play with my friend. Di sore hari, kalian bisa menyiram bunga, water the flower. Setelah itu, kalian pulang dan belajar atau mengerjakan PR di rumah kalian. Bisa disebut daily activity-nya read a book. Dan yang terakhir, jika sudah menunjukkan waktu istirahat, kalian bisa tidur. Nah, tidur dalam bahasa Inggris bisa disebut sleep. Di dalam daily activity ini kalian pasti sudah menentukan waktu-waktu kalian secara mandiri, seperti ketika kalian bangun tidur seumpama jam 6:30. Kalian berangkat sekolah jam 6:30, kalian pulang dari sekolah jam 2 siang. Nah, kita akan belajar
Bagaimana cara menyebutkan waktu atau jam di bahasa Inggris? Nih, bisa kalian lihat gambar ini menunjukkan jam 1 tepat atau it is 1 o'clock. Ada it is 1 o'clock, ada 1:05, ada it's 7:10, ada it is 3:15, ada it is 5:15, ada it's 7:30. Nah, kira-kira bagaimana penggunaan antara o'clock, past, to, a quarter, sama half past? Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Cara mempermudah kalian dalam penggunaan jam di bahasa Inggris yaitu jika di sebelah kanan kalian bisa menggunakan yang namanya past. Jika di sebelah kiri kalian bisa menggunakan to. Jika jarum jam yang panjang berada di angka 3, 9, kalian bisa menggunakan a quarter. Tergantung, kalau 3 di sebelah kanan berarti menggunakan a quarter past, jika di kiri a quarter to. Jika jarum jam panjang berada di angka 6, kalian bisa menggunakan half past. Jika jarum jam panjang ada di angka 12, kalian bisa menggunakan a clock. Ibu ulangi sekali lagi, jika jarum jam berada di sebelah kanan, kalian bisa menggunakan past. Jika jarum jam panjang berada di sebelah kiri, kalian bisa menggunakan to. Dan jika jarum jam berada di angka 3 dan 9, kalian bisa menggunakan a quarter. Tergantung, jika di sebelah kanan a quarter past, jika di sebelah kiri a quarter to. Jika jarum jam berada di angka 6 pas, kalian menggunakan half past. Jika jarum jam panjang ada di angka 12, kalian menggunakan a clock. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.